arep ngopo mrene? Golek nomor maneh ta? Kayak gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Getaring Jagat. Kami sekarang lagi di Depot Kucur ya, Mas? Ya, Pak Kucur. Terus ini kita lagi bersama tamu kita. Semoga bisa langgeng bersama kami dengan Mbak Purwanti. Mbak Purwanti. Rumahnya mana, Mbak? Blingi. Rumah saya Blingi. Mungkin Mbak E sudah pernah ke sini atau belum? Belum pernah sama sekali. Bahkan aku lewat pun nggak pernah sadar kalau di sini ada tempat seperti ini. Oke, mungkin habis ini kita akan keliling ya. Monggo Mas, ini mau dijelaskan ini sebelumnya mau dipakai apa atau gimana gitu Mas? Ini sebelumnya itu rumah sakit. Terus lama dipakai. Orangnya tuh nggak kesini dulu loh. Terus habis itu ganti hotel. Jadi hotel. Ya, terakhir hotel ini. Terus ini bangunannya udah pernah dipakai atau gimana toh Mas? Ini bangunnya belum dipakai. Belum dipakai sama sekali ya. Belum. Oke, mungkin untuk historinya di situ dulu kita mau keliling ya habis ini. Iya, keliling dulu. Mungkin Mbak E udah apa lihat atau merasakan yang ada di sini, Mbak? Kalau pertama masuk sih nyaman ya, masih belum ngerasain apa-apa. Cuman apa ya? Masih nyaman lah. Ada pun masih bisa diatasi kali ya modalnya. Tadi pertama ada anak kecil gitu sih. Terus 3 kali ngelihat di depan. Di mana? Oh, di depan sini. Iya. Terus tadi di tangga. Di tangga. Ya jadi sempat ngingok gitu. Oh, gitu. Iya. Itu anak kecilnya sama yang di depan apa beda? Sepertinya sih sama ya. Itu cewek apa cowok? Nggak paham. Nggak paham ya? Cuman apa ya? Kayaknya nggak ada rambutnya deh, gundul gitu ya. Oh, gitu. Oh, ini sih. Ya. Gitu. Jadi botak-botak seksi gitu. Ini saya cuma penasaran, ini emang nggak ada yang ngerawat gitu kah tempatnya? Atau masa nggak ada yang beli untuk dijadikan apa gitu, Awalnya Kak? itu ada Mbak yang mau ngerawat, tapi orangnya nggak tahu pergi kemana gitu, nggak tahu kan orangnya gas-gas sibuk juga gitu loh Mbak. Oh gitu. Ya. Soalnya kan kalau dilihat tanahnya lumayan luas. Ya luas. Kalau dijadikan Lumayan sih, Mbak. Yang belakang juga ada kebun atau sawah. Iya kan kasihan gitu kalau diterbengkalaikan gini. Cuman kayaknya jadi tempat persinggahan ya Mas ya. Iya. Dijadiin buang-buangan nggak sih Mas? Buang-buangan. Oke, lek rasaku iya, Mbak. Jadi mungkin ada orang yang apa? Kayak punya gitu. Stop di sini aja dulu ya, Mbak. Ada orang yang punya kayak yang Mbak yang ngerasa nggak yang di sini? Aku kok nggak aku tadi ngerasa di situ tapi rasanya kok pindah ke sini gitu Oh, loh. di belakangmu ya tadi ya? Iya kayak tadi memang di situ. Ya tadi tapi di belakangmu. enggak Mas Di sini. di sini. Di Tadi sini Mas. Pas tak nganu Mbak yang ngerasa ser gitu Iya dia langsung pindah ke sini Mas. Oh, iya. Gitu. Lek sing ini dia kira-kira dari itu Mbak, ada orang yang punya tapi entah nggak bisa ngerawat atau udah pengen lepas atau gimana akhirnya dibuang sini. Soalnya kan ngerasa kalau yang di sini banyak gitu toh. Oh, benda. Bentuknya benda. Oh, bendanya yang dibuang atau cuman Mungkin benda seisinya. Apa yang dilihat, apa yang Mbak lihat? enggak sih cuman lihat kayak bayangan hitam aja sih. Oh, bayangan hitam. Cuman di otak saya kok itu ya. Apa? Kayak apa? Nangkapnya kok cincin ya. Oh, cincin. Ya. Itu yang dibuang cincin, sing saya tangkap loh ya. Iya. Sing dibuang cincin, terus yang di dalamnya itu ada kayak semacam gendruwo, tapi bukan gendruwo. Orangnya agak besar gitu, Oke. bukan agak sih, ya berbulu. Oke. Itu besar bentuknya atau besar tinggi atau gimana Iya Mas? sih, besar ya kayak orang tuh udah
besar gitu loh, Mbak. Oh gitu, kekar gitu ya, kayak binaraga gitu ya. Seksi dong. Apa ya? Kalau di sini apa? Di sini. Di atas sini ada. Aku sih nggak lihat ya Mas ya. Kayaknya kok aku nggak kerasa ya? nggak tahu. Oh. Cuman kalau ngerasa ya kayak gini. Gimana? Kayak apa ya? Kayak ada di satu tempat yang rame. Biar rame. Iya rame. Seperti jadi pasar kayak, gitu ya? Oh enggak, bukan Enggak. kayak pasar. Kalau pasar itu terlalu rame ya. Jadi kayak semacam gini wes. Singgahan. Tahu kan anak kecil kalau lihat tontonan Iya. lari-lari Iya. ya semacam itu. Oh, gitu ya. Semacam gitu. Itu yang kurasakan ya, nggak kurang paham juga benar apa enggaknya. Ya, kayak gitu. Nah, Mas Gandhi, Ya. mungkin di sini itu ada nggak sih Mas kayak penyalahgunaan tempat mungkin buat minum atau yang lainnya gitu? Ya, dulu sempat ada. Terus ya saya suruh pergi. Nanti kalau ada apa-apa kan saya Iya, yang juga kena yang sampean. ya itu. Ya sempat juga ada yang minta mencari toge gitu lah. Oh, Nomor gitu. sering berarti? Ya sering, tapi malam ya. Kalau total di belakang situ mas. Iya, bisa di belakang dan di yang di dalam sini juga. Oh gitu. Soalnya tadi pas masuk, Gimana? maaf. Ya. Waktu masuk Ya. ke nyoba ke belakang kan mas. Nah di situ tuh saya nggak tahu, saya belum lihat wujudnya seperti apa atau apa modelnya seperti apa. Cuman saya tuh dengar gini, ada yang bilang gini loh, apa namanya? Arab ngopo mrene, golek nomor maneh ta, kayak gitu loh. Oh, di belakang nanti. Iya ya, kayak gitu. Arabnya apa rene, Arab golek nomor maneh ta, kayak seperti itu sih, Oh, iya, gitu. Itu yang nanya sama Mbak loh, maksudnya apa? Belum, aku belum lihat, cuman dengan suara. Oh, suara Cuman aja. Suara, ya, suaranya cuman waktu kita ke Masuk. belakang tadi tuh loh. Ya. Tuh, jadi bukan sempat berhenti sebentar kan itu di situ. Iya. Nah, di situ kayak udah langsung Arab ngopo maneh mrene kayak gitu loh bahasanya. Ini tadi Mbaknya sudah merasakan ada yang something di sini. Boleh diceritakan, Mbak? Lihat apa, Mbak? Hilang konsentrasi saya di sini ya. Tadi kalau di depan tuh kayaknya masih nyaman-nyaman aja, cuman kayaknya kalau di belakang sini lebih kuat gitu ya. Kalau saya tadi yang paling dominan itu saya merasa ada nenek-nenek. Nenek-nenek ya. Jadi Deskripsinya, Mbak? yang saya rasakan perwujudannya itu beliaunya kurus banget, terus agak bungkuk gitu, rambutnya putih, terus pakai gelungan, rambutnya itu digelung pakai apa tadi, jarik zaman dulu itu kan, kayak gitu, seperti itu yang saya lihat wujudnya. Kalau pakaiannya aku nggak bisa lihat ya mas, cuman modelnya kayak Masa dulu gitu, tempo dulu gitu ya. iya kurang lebih seperti itu. Oh, mungkin Mbak, Mbak ngerasain nggak itu lebih ke positif atau negatif gitu, Mbak? Mengganggu apa enggak di sini? Kalau apa ya sekarang itu yang saya rasakan itu kayak jantungku itu deg 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 kayak gitu sih, cuman nggak apa ya, nggak parah gitu, maksudnya nggak terlalu, masih bisa terkontrol lah gitu. Hawanya juga nggak terlalu panas gimana, cuman ini akunya agak ngeleyang Melayang. gitu, jadi kayak semacam kena vertigo itu, jadi kayak mau jatuh gitu, kayak ada lindu kecil gitu loh, ini yang aku rasakan gitu sekarang. Ini mungkin itu yang barusan dirasain sama Mbak Pur. Mungkin untuk lebih jelasnya kita tanya Mas Lana ya, Pak. Oke. Monggo Mas Lana. Selamat malam sahabat tarik jagat atau yang dulu disebut wisata alam dan ruang ngobrol. Ketemu lagi buat Kuncur. Di sini ada Mbak, siapa Mbak? Ya Purwanti ya. Mbak Purwanti. Ya. Ini tadi Mbak Purwanti saya dengar sudah bisa merasakan, melihat, bahkan kayak ada apa Mbak? Vertigo atau Vertigo. Iya, iya. melayang ya? Iya, iya. Itu Apa sendal saya yang ketinggian? bukan. Itu proses eksistensi dari makhluk astral ingin masuk. Oh, oke. Jadi di bawah alam bawah sadar mbaknya bisa berkomunikasi.
Oh, Paham? ya paham. Mbaknya sebetulnya tadi sudah bisa melihat di situ. Cuma mbaknya masih apa? Takut atau mamang? Bener apa enggak? Ya, ya Benar. memang. Ini nanti insya Allah saya tambahin lagi untuk bisa lebih jelasnya bukanya. Terima kasih banyak ya Mas ya. Kalau kayak di depan kayak gini saya nolaknya gimana ya? Tolong saya dijelaskan. Enggak apa-apa mbak, enggak usah takut. Maksudnya kan makhluk astral atau apa itu emang gangguannya itu seperti ini. Gangguannya atau ingin nempel ke badan siapa mediator itu maksudnya seperti itu. Pikiran itu gimana ya? Kayak orang hilang atau hilang kesadaran, badan lemas. Badan lemas terus udah nggak tahu apa-apa. Yang masuk atau yang gerakin sudah makhluk lain. Mungkin kayak pingsan ya Mas. Iya, kayak pingsan, Iya, tidur. Tidur. Seperti orang tidur. Ah, Bangun, ini Mas, seperti orang kaget. maaf mau nyela. Ini barusan ada Mak Celorot Apa? cahaya Apa? hijau Hijau. Pusaka. pusaka. Dek, bawai pohon pepaya. Iya, perengan. Mediator. Oke dulur, kita sudah di depan gedung yang bagian barat nih. Mungkin dari Mas Lana, Mas Gandhi atau Mbaknya ada apa yang sudah dirasakan di sini? Ya, Mbak, silakan cerita dulu. Mas Lana dulu aja. Nanti saya klarifikasi Klarifikasi. apa yang ada di sini, ekstensi apa, terus ada kekuatan apa, makhluk astral apa, nanti saya jelaskan. Mbaknya yang Mbak lihat. Jadi gini, saya pengen kok bukan dari saya atau mediator saya yang menceritakan. Jadi Mbak ikut masih pertama ini ya. Ya, pertama. Nah, nggak ada rekayasa kan? Real dari Mbaknya yang lihat kan. Ya, Nah, jadi kan saya ada pasrah kayaknya. Nggak, kemarin kan ada yang tanya gini, seperti itu tuh beneran apa dibuat-buat? Nah, Oh iya. makanya dari untuk sedulur Ketar Jagat sejagat bisa kalau pengen tahu atau pengen lebih tahu lagi untuk mengenai hal-hal mistis atau apa, bisa ikut gabung waktu kita konten. Waktu Jadi, penelusuran. Kita di sini bukan untuk apa atau misalkan pamer kekuatan atau apa atau ingin merusak tempat, itu enggak. Kita cuma ingin tahu misteri apa yang pernah terjadi di sini. Bukan untuk pamer, bukan untuk apa-apa. Kita juga nggak cari-cari ya Mas ya. Ada lagi yang bilang hal-hal seperti itu pakai mediumisasi, pakai mediator, musyrik apa enggak? Nah, perlu garis bawahi, musyrik itu kenapa? Musyrik itu yang menyatukan dengan atau percaya selain kepada Tuhan. Itu bisa dinamakan musyrik. Ya, betul. Terus ada lagi yang bilang dari mediator, salah satu mediator kita ya, Mas pakai kalung tasbih itu gimana hukumnya? Nggak apa-apa. Kalung tasbih itu kenapa kok nggak? Saya bilang nggak apa-apa. Tasbih itu kalau nempel di badan lebih enak kalau kita buat wiritan. Bukan untuk apa atau apa, untuk pamer atau apa, bukan. Jadi perlu digarisbawahi lagi untuk kata-kata, terutama ya saya juga masalah kalau di akhlak, tasawuf atau apa mungkin lebih pandai orang-orang daripada saya. Cuma orang harus bisa bedain mana yang syirik, mana yang bid'ah, mana yang musyrik. Itu harus bisa menggarisbawahi. Biar nggak dipukul rata gitu ya. Intinya kalau kita bermain di dunia mistis atau apa, ya pondasi kita kuatin, syarat syariatnya kita kuatin dulu. Misalkan tentang pengetahuan akhlak, dipekerti, terus kontrol diri, kontrol raga, kontrol pikiran, harus. Imannya Kalau enggak ya amburadul, kesetir. ya kesetir. Ibarat kan orang sudah bisa lihat, bisa komunikasi dengan kodam atau makhluk astral, itu bahaya kalau dia enggak kuat iman. Iya. Jadi kita dimanapun kekuatan itu tak ada yang mengalahkan kekuatan pada Tuhan. Maka ada kata la haula wala quwata illa billahil azim. Kita percaya memohon cuma pada Tuhan. Untuk makhluk seperti ini sekuat apapun pasti tak kuat jika terkena gijib atau wirid.
Jadi untuk teman-teman nanti kita kuak lah semua apa yang di sini atau apa. Ini Mbak Purwanti nanti biar bercerita apa yang dia lihat di sini, yang dia lihat, yang dia rasakan, biar diceritakan semua. Nanti Mas Gandhi, alhamdulillah kebuka lagi Mas ya. Iya, belum lagi. Kebuka lagi, mata batinnya kebuka lagi. Yang dulu udah pernah dibuka, cuma sudah lama nggak pernah ikut ya. Enggak apa-apa. Lama nggak pernah ikut. Sekarang alhamdulillah bisa melihat, bisa merasakan lagi. Mas kita masih tetap bisa. Ini nanti dari kita keempat akan menguak terus apa yang ada di sini.